Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ursativa Apriani dari kelompok 4 dengan nomor mahasiswa 060352222 akan menjelaskan mengenai seorang filsuf Yunani bernama Sokrates. Selamat menonton. Sokrates adalah filsuf dari Athena, Yunani, dan merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis Barat. Sokrates lahir di Athena 4 Juni 470 sebelum Masehi. Dia merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar di Yunani, yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Plato dan Aristoteles merupakan murid Sokrates. Sokrates terkenal sebagai orang yang baik, namun banyak juga yang tidak menyukainya sehingga ia terkena tuduhan. Ia dituduh sebagai orang yang merusak moral para pemuda negerinya. Selain itu, ia juga dituduh menolak dewa-dewa atau tuhan-tuhan yang telah diakui negara. Karena tuduhan itu, ia diadili oleh pengadilan Athena. Tuduhan mengatakan bahwa Sokrates tidak hanya menentang agama yang diakui oleh negara, akan tetapi juga mengajarkan agama baru. Salah seorang yang mendakwanya, yaitu Meletus, mengatakan bahwa dia adalah seorang yang tak bertuhan dan menambahkan, Sokrates berkata matahari adalah batu dan bulan adalah tanah. Sokrates tentu saja mengatakan bahwa tuduhan baru yang mengatakan dia ateis ini bertentangan dengan dakwaan sebelumnya, dan selanjutnya ia memaparkan berbagai pandangan yang lebih luas. Dalam proses pengadilan, ia mengatakan pembelaannya yang kemudian ditulis oleh Plato dalam naskahnya yang berjudul Apologi. Buku Apologi memberi gambaran jelas tentang sosok manusia tertentu, seorang manusia yang sangat percaya diri, berjiwa besar, tak peduli pada kesukaan duniawi, yakni bahwa ia dibimbing oleh suara ilahi, dan yakin bahwa penalaran yang jernih adalah syarat terpenting untuk hidup secara benar. Dalam Apologi, Sokrates membela dirinya bukanlah demi kepentingannya sendiri, melainkan demi kepentingan para hakim. Menurutnya, para hakim adalah nyamuk masyarakat, dikirim dewa ke negeri itu, dan tak mudah menemukan orang lain semacam Sokrates. Setelah perdebatan dan pembelaan panjang, Sokrates tetap saja dinyatakan bersalah, dengan suara 280 melawan 220. Sokrates akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan cara meminum racun. Kaum sofis beranggapan bahwa semua pengetahuan adalah relatif kebenarannya. Tidak ada pengetahuan yang bersifat umum. Dengan definisi itu, Sokrates dapat membuktikan kepada kaum sofis bahwa pengetahuan yang umum itu ada, yaitu definisi itu sendiri. Jadi, kaum sofis tidak seluruhnya benar. Yang benar ialah sebagian pengetahuan bersifat umum dan sebagian bersifat khusus. Yang khusus itulah pengetahuan yang kebenarannya relatif. Seperti contoh berikut, apakah kursi itu? Orang bisa periksa seluruh kursi, kalau bisa seluruh kursi yang ada di dunia ini. Semuanya memiliki tempat duduk dan sandaran, itulah ciri umum kursi. Maka semua orang akan sepakat bahwa kursi adalah tempat duduk yang bersandaran. Jadi memang ada pengetahuan umum, itulah yang disebut dengan definisi. Metode Sokrates yaitu dengan mendatangi orang dari berbagai macam profesi, seperti ahli politik, pejabat, tukang, dan lain-lain. Metode itu bersifat praktis dan dijalankan melalui percakapan-percakapan. Setiap orang mempunyai pendapat mengenai salah dan tidak salah, adil dan tidak adil, dan sebagainya. Sokrates selalu menanggapi jawaban pertama sebagai hipotesis dan dengan jawaban-jawaban lebih lanjut dan menarik konsekuensi yang dapat disimpulkan dari jawaban-jawaban tersebut. Jika ternyata hipotesis pertama tidak dapat dipertahankan karena menghasilkan konsekuensi yang mustahil, maka hipotesis itu diganti dengan hipotesis lain. Lalu, hipotesis kedua ini diselidiki dengan jawaban-jawaban lain, dan begitu seterusnya. Sering terjadi percakapan itu berakhir dengan aporia atau kebingungan. Akan tetapi, tidak jarang dialog itu menghasilkan suatu definisi yang dianggap berguna. Metode yang biasa digunakan Sokrates biasanya disebut dialektika. Menurut Plato, dialektika dalam pengertian sebagai metode untuk menggali pengetahuan dengan cara tanya jawab bukan ditemukan oleh Sokrates. Metode ini pertama kali dipraktikkan secara sistematis oleh Zeno, murid Parmenides, dalam dialog Plato yang berjudul Parmenides. Namun, ada cukup alasan untuk menduga bahwa Sokrates mempraktikkan sekaligus mengembangkan metode ini. Metode ini dinamakan dialektika karena dialog mempunyai peranan penting di dalamnya. Sebutan yang lain ialah maieutika, seni kebidanan. Karena cara ini Sokrates bertindak seperti seorang bidan yang menolong kelahiran bayi.
Dengan metode itu, Sokrates menemukan cara berpikir yang disebut induksi, yaitu menyimpulkan pengetahuan yang sifatnya umum dengan berpangkal dari banyak pengetahuan tentang hal khusus. Misalnya, banyak orang yang menganggap keahliannya sebagai keutamaannya, seperti seorang tukang besi berpendapat bahwa keutamaannya adalah jikalau ia membuat alat-alat dari besi yang baik. Seorang tukang sepatu menganggap sebagai keutamaannya jikalau ia membuat sepatu yang baik. Demikian seterusnya. Untuk mengetahui apakah keutamaan pada umumnya, semua sifat khusus keutamaan-keutamaan yang bermacam-macam itu harus disingkirkan. Tinggallah keutamaan yang sifatnya umum. Dari induksi, ia menemukan apa yang disebut definisi umum. Sokrates juga mengatakan bahwa jiwa manusia bukanlah nafasnya semata-mata, tetapi asas hidup manusia dalam arti yang lebih mendalam. Jiwa itu adalah intisari manusia, hakikat manusia sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena jiwa adalah intisari manusia, maka manusia wajib mengutamakan kebahagiaan jiwanya, lebih dari pada kebahagiaan tubuhnya atau kebahagiaan yang lahiriah, seperti umpamanya kesehatan dan kekayaan. Manusia harus membuat jiwanya menjadi jiwa yang sebaik mungkin. Jikalau hanya hidup saja, hal tersebut belum ada artinya. Pendirian Sokrates yang terkenal adalah keutamaan adalah pengetahuan. Keutamaan di bidang hidup baik tentu menjadikan orang dapat hidup baik. Hidup baik berarti mempraktekkan pengetahuannya tentang hidup baik itu. Jadi, baik dan jahat dikaitkan dengan soal pengetahuan, bukan dengan kemauan manusia. Sokrates juga yakin pada imortalitas, seperti pada cuplikan pidatonya setelah dijatuhi hukuman mati. Kematian mungkin sama dengan tidur tanpa mimpi, yang jelas baik, atau mungkin pula berpindahnya jiwa ke dunia lain. Dan adakah yang memberatkan manusia jika ia diberi kesempatan untuk berbincang dengan Orpheus, Musaeus, Hesiodus, dan Homerus? Maka, sekiranya hal ini benar, biarlah aku mati berulang kali. Di dunia lain itu, mereka tak akan menghukum mati seseorang hanya karena suka bertanya. Tentu tidak, sebab kecuali sudah lebih berbahagia daripada kita saat ini, mereka yang di dunia lain itu abadi. Sekiranya apa yang sering dikisahkan itu benar. Demikian penjelasan saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.